Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aisy Muzaki dengan NIM 122230197. Dan saya Faris Albar Muhammad Gandhi dengan NIM akhir 218. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kemarin kami yang bertemakan Indonesia Gelap. Jadi, eh, kita mulai dulu dari definisi Indonesia Gelap. Jadi, Indonesia Gelap itu adalah sebuah unjuk rasa atau demonstrasi rakyat atas tindakan pemerintah yang dinilai tidak memihak kepada rakyat dan cenderung mementingkan kepentingan sendiri. Jadi, sebenarnya ini demonstrasi ini itu terjadi beberapa bulan yang lalu eh, dengan latar belakangnya. Jadi latar belakang terjadinya eh, Indonesia Gelap atau kita di sini membahasnya hashtag Indonesia Gelap itu merupakan bentuk dari unjuk rasa dari rakyat-rakyat di Indonesia yang mencerminkan meningkatnya ketidakpercayaan eh, rakyat di Indonesia terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Lalu tagar atau hashtag dari gerakan ini mempresentasikan kekecewaan publik atas sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat itu sendiri, serta mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan demokrasi pada negara Indonesia. Lalu aksi ini juga muncul sebagai respons terhadap pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia, ketimpangan sosial ekonomi, dan sikap represif terhadap kritik pada pihak pemerintah, lalu trauma dari kalangan mahasiswa dan aktivis. Ya, kemudian eh, eh, jadi dampaknya demonstrasi Indonesia Gelap ini berpengaruh terhadap akibat dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Indonesia. Jadi yang dari dalam kondisi ekonomi yaitu kelas menengah menurun akibat biaya hidup tinggi dan pendapatan stagnan. Kemudian golongan tertentu seperti mahasiswa kesulitan membayar biaya pendidikan dan lapangan kerja yang sempit, serta kriteria lawan kerja yang tidak realistis. Kemudian korupsi yang semakin merajalela menghambat pembangunan dan memperlebar ketimpangan ekonomi. Sehingga banyak yang semakin yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin, seperti itu istilahnya. Kemudian dalam kondisi politik, demokrasi mengalami kemunduran dengan meningkatnya tindakan represif terhadap kritik. Eh, kebijakan berpihak pada elit dan manipulasi hukum mengurangi kepercayaan masyarakat. Kemudian dalam segi kondisi sosial, kemiskinan dan ketimpangan akses pendidikan serta kesehatan masih tinggi, terutama di daerah terpencil. Infrastruktur dan layanan publik tidak merata, serta memperbesar kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Lalu dari segala penyebab yang menyebabkan munculnya gerakan Indonesia Gelap itu ada beberapa hal. Ada beberapa contoh yaitu kebijakan pemerintah. Di sini kebijakan pemerintah, efisiensi, anggaran yang memotong berbagai sektor, akses kebutuhan primer yang menjadi sulit, lalu program dari pemerintah yang kurang jelas. Selain itu, terdapat penegakan hukum yang lemah, di mana kasus korupsi dan pelanggaran HAM sering terjadi dan tidak ditindak tegas. Lalu, aparat hukum dianggap melindungi elit dan menimbulkan ketidakpercayaan bagi publik. Selanjutnya, kebebasan informasi terbatas, di mana kebebasan berpendapat di media sosial mendapat beberapa teror atau oleh pihak anonim yang diduga terafiliasi oleh sekelompok orang di pemerintah, sehingga publik menjadi takut dan akibatnya ruang diskusi pada publik menjadi lebih sempit. Nah, kemudian untuk dampaknya dari demonstrasi atau gerakan Indonesia Gelap ini terhadap masyarakat seluruh Indonesia adalah yang pertama adalah ketidakstabilan politik, yaitu protes dan polarisasi meningkat, mengganggu ketertiban dan menurunkan kepercayaan investor, serta memperburuk ekonomi. Kemudian penurunan kualitas pendidikan dengan tanda-tandanya anggaran pendidikan dipotong, fasilitas terbatas,
biaya naik, siswa miskin terpaksa berhenti sekolah, serta memperburuk ketenaga kerjaan masa depan. Kemudian kesenjangan layanan kesehatan dengan tanda-tandanya akses kesehatan terbatas di daerah terpencil, biaya berobat naik, jaminan kesehatan minim, serta memperburuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian hambatan kebebasan berpendapat tanda-tandanya seperti beberapa aparatur sipil negara bersifat defensif terhadap kritik, menghambat transparansi dan akuntabilitas, serta dan juga menghambat reformasi birokrasi. Dari yang pembahasan yang kita sebutkan tadi, kita tahu bahwa banyak media-media atau teknologi dalam gerakan Indonesia Gelap itu banyak fungsinya, di mana media sosial itu dapat mempercepat penyebaran informasi dan opini melalui berbagai platform media sosial seperti Twitter atau yang kita sebut sekarang itu X, lalu TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lainnya. Dan juga jurnalisme independen, di mana jurnalisme independen itu sangat berperan penting dalam media alternatif seperti blog dan podcast di mana mereka menyediakan informasi transparan dan mendalam, memperkuat legitimasi gerakan. Lalu ada kontrol narasi publik di mana upaya mengarahkan opini melalui media sosial harus atau media-media lainnya harus utama, dan platform digital membentuk persepsi publik dan membatasi ruang pandang alternatif. Kemudian upaya dan solusi untuk mengatasi demonstrasi atau gerakan Indonesia Gelap ini, yang pertama adalah dengan mengevaluasi kebijakan, yaitu dengan pemerintah harus memastikan program sosial terjangkau dan efisien untuk masyarakat golongan miskin. Kemudian eh, yang kedua penegakan hukum. Jadi penegakan hukum ini harus diperkuat lagi agar dapat memberantas korupsi dan memberikan keadilan bagi semua warga. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan meningkatkan pendidikan dan lapangan kerja. Jadi di sini yaitu pemerintah seharusnya memprioritaskan kualitas pendidikan dan perluasan kesempatan kerja bagi generasi muda yang saat ini banyak yang menganggur. Nah, kemudian yang keempat adalah dialog dan partisipasi publik. Jadi pemerintah harus banyak berpartisipasi dengan publik dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk membangun kepercayaan. Nah, jadi dari keseluruhan, di sini terdapat kesimpulan dan juga saran untuk masa depan Indonesia, di mana kami memiliki kesimpulan unjuk rasa hashtag Indonesia Gelap mencerminkan akumulasi kekecewaan publik terhadap memburuknya kondisi sosial dan politik di Indonesia. Ketimpangan akses pendidikan dan kesejahteraan ditambah dengan represifnya respon negara terhadap kritik dari masyarakat itu sendiri, menunjukkan kemunduran demokrasi dan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu, eh, untuk sarannya, pemerintah perlu pemerintah itu perlu menanggapi aspirasi gerakan Indonesia Gelap dengan memperluas akses terhadap layanan publik, menjamin hak berpendapat, serta menghentikan praktik penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Lalu transparansi juga perlu dilakukan bagi informasi-informasi yang terdapat di Indonesia itu sendiri. Lalu reformasi hukum dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi harus menjadi landasan untuk membangun kembali keadilan sosial yang. Ya, dan kepercayaan publik. Itu saja Ya, dari kami untuk presentasinya hari ini udah mengenai laporan Indonesia Gelap yang kami buat kemarin. Uh, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu ya ternyata ya.